لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لك الحمد يا ربي على ما رزقتني من العلم والعرفان شكرا بلا عدد وصلي وسلم ثم بارك على النبي وآله وأصحاب وكل من لي خمسة نطفي بها باء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابنه ما والفاتمة لي خمسة أطفي بها والوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى هما والفاتمة مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي يا شفاعته لكل هاب من الأهوال مكتعها يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kaji tafsir ayat ke-33 ya. Ayat ke-32 sampai ayat ke-44. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahdihima jannataini min 'anabin wa khafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahar wa kana lahu thamanun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Mari kita baca. Wala in ruditu ila rabbi wala in ruditu lamun dikembalikan sapa ingsun ila rabbi maring Tuhan ingsun. Bil ba'si dikembalikan tadi bil ba'si dengan dibangkitkan fil akhirati ing dalam akhirat kama za'amta khairan minha
khairan minha ay min jannatihi. Ini dari makna mufradat masyiannya. Khairan minha, lebih bagus minha ay min jannatihi, saking jannah. Jannah di sini artinya adalah kebun itu. Munqalaban ay marji'an wa akibatan. Marji'an ing tempat kembali wa akibatan. Li'annaha faniyatun wa tilka baqiyatun. Li'annaha, karena sesungguhnya jannah iku faniyatun, rusak. Wa tilka, sedangkan mengkono-mengkono jannah mereka gitu ya, kebun mereka iku baqiyatun. Wa innama aqsama, saat temene bersumpah sapa hadzal khasiru, inilah orang yang merugi, khasir, ala dzalika, ing atase demikian sumpah, wal in nututu ila rabbi khairum minha munqalaba, la jidanna khairum minha munqalaba. Li'atiqadihi, karena keyakinannya khasir, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala iku aula, memberikan kekuasaan sapa Allahu ing hadzal khasir hadhihi ni'ama, ing ikilah pira-pira nikmat, listihqaqihi, karena oleh menghaki memilikinya hadzal khasir iya ing hadhihi ni'am, ladzatahu, tegese ing ladatnya, ladzatahu ing ladatnya, lidzatihi gitu ya, iya ing hadhi, iya ikilah hadhi ni'am, lidzatihi, maring zatnya, maring keberadaannya hadhi ni'am. Wa huwa hal utawi man iku yukhawiru, menjawab. Mukhawarah itu artinya berdebat. Yukhawiru, menjawab, ayu jauh, ibu tegese menjawab sapa man, khalaqaka min turabin. Jadi ini terjadi perdebatan atau perbincangan antara dua orang itu. Khalaqa, menciptakan Allah ka ing sira min turabin, saking khalaqa, dadiake sapa Allah, asluka min turabin, aslaka ing asalmu. Khalaqa, menciptakan sapa Allah aslaka ing asal sira min turabin, saking tanah. Wa huwa utawi turab iku Adamu, wa huwa utawi asluka min turabin iku Adamu alaihi salam. Nutfatan aymaniyan, sawwaka rajula ay adalaka wa sayyaraka insanan kamilar rajulah. Rajulan itu kaki ya. Ay adalakan jejegake sapa Allah, wa sayyaralan dadiake sapa Allah ka ing sira insanan ing menungso, kamilar rajulati ing sempurna oleh melaku, oleh jejeg. Wa ja'ala, menjadikan sapa man kufrahu ing kufurnya man bil ba'si, kufran kelawan kufur billahi ta'ala. Lianna man syahu, karena sesungguhnya tumbuhnya, tempat munculnya kufur tadi itu asyakku, iku asyakku, keraguan fi kamali kudratillahi ta'ala, ing dalam sempurnane kekuasaane Allah Ta'ala. Walidzalika, dan karena itu, bahwa mereka tidak mempercayai adanya yaumil ba'ts itu, karena kondisi seperti itu, rottaba, mengurutkan, rottaba, mengurutkan sapa Allah al-inkaro, ingkar ala khalqi, ing atase iyahu minat turabi, ala khalqi, ing atase oleh menciptakan Allah iyahu ing yaman ing insan minat turab. Fa inna man qadara ala bad'i khalqi minhu, fa inna man, moko sak temene wong qadara yang mampu sapa man ala bad'i khalqi, untuk memulai menciptakan ma minhu saking turab, qadara moko mampu sapa man ayu idahu, yang to mengembalikan sapa man minhu saking turab, hu ing man khalaqa, tadi hu ing ma minhu saking turab. Jadi ini persoalan keyakinan tentang adanya yaumul ba'ts. Apa namanya? Yaumul ba'ts. Bahwa kehidupan itu dalam pandangan logika manusia atau pandangan manusia itu, manusia ini kan tahapannya awalnya tidak ada. Sebelum diciptakan itu posisinya tidak ada. Lalu ketika dia diciptakan, lahir, menjadi ada. Setelah itu kemudian menjadi tidak ada.
Mati tidak ada. Itu dalam pandangan logika pikiran manusia. Setelah tidak ada, karena mati itu, maka lalu Allah mengadakan kembali. Menjadi ada. Ketika yaumul ba'ts, apa namanya? Pada hari kebangkitan itu menjadi ada kembali. Jadi tidak ada, tidak ada. Akhirnya manusia itu ada untuk seterusnya. Jadi kalau sudah di akhirat itu posisinya adalah khulud, khalidina fiha. Jadi artinya posisinya adalah untuk selamanya. Sudah tidak ada lagi kematian. Kalau dalam bahasa manusia, sudah tidak lagi menjadi tidak ada, tapi dia akan ada untuk seterusnya. Maka kehidupan, kalau diurut manusia itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang dihidupkan untuk seterusnya, untuk keabadian itu. Cuman ada tahapan tadi melewati. Manusia asalnya ada apa tidak ada? Tidak ada. Lalu menjadi mati. Lalu menjadi apa? Tidak ada. Lalu menjadi ada. Ada. Ya, awalnya tidak ada. Semua makhluk yang namanya khawadis itu, maka dia pernah tidak ada. Cirinya khawadis itu adalah dia pernah tidak ada. Adanya itu pasti ada waktu. Kapan dia menjadi ada. Maka lalu ada tanggal kapan dia ada kalau dalam bahasa manusia itu ya. Kalau Allah itu ada begitu saja. Yang tidak pernah tidak ada, yang tidak mungkin akan menjadi tidak ada, itu Allah. Ini filsafat ada ini ya. Filsafat ada, kalau dalam filsafat ada itu. Kan ada tuh mata kuliah kamu di semester pertama itu filsafat. Ya, pusing ya. Filsafat itu kayak orang makan permen, karet. Dikunyah enak tapi tidak bisa ditelan. Permen karet itu hanya dikunyah-kunyah ya, enak gitu. Tapi orang iso ditelan, keleletan kamu nanti ya. Filsafat itu begitu. Didengar, dilogikakan itu senang gitu. Tapi ya di prakteknya itu agak susah gitu. Jadi saya ulangi, kalau makhluk itu pasti tahapannya begitu. Ada, tidak ada, menjadi ada, lalu menjadi tidak ada, lalu kemudian akan menjadi ada. Itu kalau manusia. Kalau Allah itu ada gitu saja. Tidak pernah, tidak ada. Tidak pernah, itu namanya la awwala lahu wa la akhira lahu. Apa? La awwala lahu, tidak pernah ada awalnya, juga tidak akan mungkin ada akhirnya. Sehingga kalau Anda menyebut Allah itu ada, adanya berbeda dengan makhluk. Itu makanya lalu mukhalafatun lil hawadis. Apa namanya? Mukhalafah itu berbeda lil hawadis dengan hawadis. Hawadis itu barang baru. Barang baru itu ya makhluk itu. Barang baru itu karena dia pernah tidak ada lalu menjadi ada. Nah, Gusti Allah itu ada begitu saja. Bedanya tadi. Yang kedua, adanya Allah itu ya beda-beda. Maka mukhalafah tadi itu tidak tersusun, tidak dalam struktur. Kalau semua makhluk itu pasti terkib. Ada komponen, ada unsur. Allah menciptakannya itu dengan berbagai unsur. Kehidupan itu ada unsur-unsur, ada komponen. Kalau Anda belajar ilmu biologi kan, di sana manusia ini terdiri dari secara fisik saja, itu ada sekian komponen. Ada kulit, ada daging, ada ini, ada saraf, ada mata, ada ini. Jadi itu unsur-unsur kan. Belum lagi yang tidak fisikal, yang tidak bisa diindrakan. Bisa ada hati, ada jiwa, ada pikiran, ada ilmu, itu kan terstruktur. Tuhan ada, adanya Tuhan tidak terstruktur. Tuhan itu wahidun, esa, satu. Satunya satu betul. Kalau saya bilang kitab ini satu, apakah satu sesungguhnya? Tidak.
Dia terdiri dari apa? Beberapa unsur, beberapa struktur. Dia ada terstruktur. Paham? HP ini satu. Apa hakikatnya satu? Tidak. Ada sekian komponen di sini. Itu bedanya. Jadi kalau Tuhan itu wahid, ahadun dan wahidnya Tuhan adalah ahad yang sesungguhnya. Tapi kalau makhluk itu adalah satu yang terstruktur, satu yang terbagi dari banyak unsur yang saling terikat itu. Bedanya di situ. Belum lagi manusia adanya tergantung, punya ketergantungan, punya kebutuhan. Sesungguhnya dia tidak pernah satu, karena dia sendiri itu sesungguhnya dia butuh yang lain. Ada komponen sosialnya, ada komponen macam-macam itu. Sehingga kalau kita membahasakan manusia, saya sendiri, saya satu, bunga itu satu, itu sesungguhnya satu yang tidak satu. Ya, satu yang tidak satu itu. Karena satunya makhluk itu adalah satu yang berunsur, satu yang terstruktur. Ada sekian komponen, unsur, yang komponen atau unsur itu melekat menjadi satu kesatuan. Ini akidah ya. Jadi kalimat ada itu, bahasa itu meskipun sama bentuk ucapannya, tapi bisa maknanya itu berbeda. Tapi kan orang itu harus ada penyimbulan bahasa toh. Wujud, ada, sama gitu. Kita bayangkan ya ada. Tapi ada itu banyak, ada itu tidak satu. Paham ya? Adanya manusia sama dengan adanya angin, dengan adanya udara, sama enggak? Sama enggak? Tidak sama. Dalam hal tertentu sama, diciptakan, ya kah? Tapi kan adanya manusia itu indrawi, bisa dilihat. Adanya angin, adanya udara, tidak bisa dilihat. Jadi ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Ya, macam-macam ada itu. Jadi itu yang disebut dengan filsafat. Nah, orang terkait dengan yaumul ba'ats itu banyak yang tidak percaya kalau ada kebangkitan kubur. Maka lalu Allah menggunakan dalil namanya nasy'atil ula. Ya, logika yang dibangun itu dengan logika nasy'ah. Nasy'ah itu penciptaan awal, khalqil awal. Nasy'atil ula, khalqil awal. Jadi mempertegas kembali tentang awal mula penciptaan manusia. Kok kamu, gampangannya ngono ya, kok kamu tidak percaya sih kalau nanti ada yaumul ba'ats? Oh kamu dulu tidak ada kok, lalu saya adakan. Lalu kamu jadi tidak ada, mati. Ketika mati lalu saya bangkitkan lagi, kenapa kamu tidak percaya? Wong dulu kamu pernah tidak ada, saya bangkitkan juga nyatanya ada, gitu kan? Itu namanya nasy'atil ula, penciptaan pertama. Kalau Allah Zat yang Maha Kuasa bisa menciptakan manusia dari tidak ada sama sekali, nasy'atul ula itu berarti tidak ada contohnya, tidak ada masternya, gitu loh ya. Itu Allah Zat yang itu Zat Allah bisa kuasa, maka apalagi hanya sekedar membangkitkan dari kubur yang kamu sudah pernah ada. Logika kita gitu ya. Tapi kalau bagi Allah, keyakinan kita ya sama saja. Menciptakan awal dan membangkitkan kubur itu sama saja. Nah kita ada pilihan. Podo-podo iso dandani, gawe, karo tidak, tentu kita akan beda. Oh ini lagi gampang. Nah Gusti Allah tidak ada lebih gampang dan tidak. Bagi Allah sama saja. Menciptakan manusia dengan menciptakan semut. Bagi Allah, tidak ada kalimat lebih berat mana, tidak boleh. Bagi Allah itu sama saja. Loh, kalau menciptakan manusia kok 9 bulan? Menciptakan langit dan bumi kok 6 bulan? Nah, logika manusia kan mesti mikir, mesti ini kan luwih suwe gawe langit bumi. Itu logika tukang. Logika tukang. Ini Gusti Allah. Kalau Allah lalu memilih hari itu pilihan, dan berapa hari itu Allah yang maha tahu, maha bijak.
untuk menentukan hari. Hari bukan keharusan bagi Allah. Maka saya katakan Allah dalam mencipta sesuatu, Allah zat yang tidak terikat oleh sebab akibat apapun. Paham ya? Tidak terikat oleh sunnatullah. Sunnatullah itu berlaku untuk kehidupan makhluknya. Nah, gitu ya. Kalau Allah lalu memilih hari, kalau Allah lalu kemudian melakukan sesuatu, ada alat, itu pilihan, bukan keharusan. Apa? Pilihan. Pilihan itu jais. Jadi tidak mengurangi pilihan itu ya, tidak mengurangi kekuasaan. Saya bisa mengambil ini, saya bisa naruh di sini, itu namanya pilihan. Tidak mengurangi kekuasaan saya. Tergantung pada yang saya anggap paling baik. Nah, Allah menentukan pilihan itu pada hal yang terbaik untuk kehidupan. Bukan keharusan. Makanya jangan dibandingkan angel di gawe menungso karo gawe semut. Pertanyaan yang keliru bagi Allah sama. Paham ya? Menciptakan Nabi Adam dengan menciptakan manusia yang punya ayah dan ibu mana? Sama bagi Allah. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun itu paten udah. Loh kok lalu ini perlu waktu, ini perlu waktu. Waktu itu bagi Allah jaiz. Saya ulangi, waktu bagi Allah apa hukumnya? Jaiz. Bukan kewajiban, bukan wajib. Nah, kita ini butuh waktu. Makan ya butuh waktu lah, ya. Sekolah butuh waktu. Tidak. Semua yang kita lakukan kita butuh waktu. Kalau Tuhan tidak butuh waktu. Nah, itu yang bedanya. Makanya nasy'atil ula itu menjadi dalil atau logika untuk menegaskan tentang adanya yaumul ba'ats, bahwa kehidupan sesungguhnya kematian itu adalah indrawi, logika manusia. Kematian itu bukan hilang, bukan lalu menjadi tidak ada. Kematian itu adalah ada. Kalau dikatakan tidak ada itu dalam pandangan logika dan akal pikiran dalam indrawi manusia. Kita tidak bisa melihat, tapi sesungguhnya dia ada di sana. Makanya ada proses di sana. Ada pitakon kubur, berarti kan wonge ono. Iya, tidak hilang. Al-kaif jangan ditanya lagi karena di sana bukan oleh kita. Bagaimana di sana terjadi dialog malaikat? Allah alam. Yakin, tapi kita yakin di sana ada pertanyaan kubur. Kalau orang ditanya itu kira-kira ono apa gak ono? Ada kan? Dia tidak mati lalu hilang, tidak. Ada. Dan pada akhirnya nanti ada yaumul ba'ats. Transit ya. Kuburan itu transit, menunggu tutup totalnya dunia ini. Orang mati itu adalah kiamat lokal, kiamat kecil, kiamat sughra untuk dia sendiri. Paham ya? Dia menunggu kiamat kubronya itu. Disitulah lalu ada yaum namanya yaumul ba'ats. Namanya apa? Yaumul ba'ats. Makanya kalau masih di kuburan kita masih bisa membantu. Waladin sholihin yada'ulah ilmin yuntafa'u bihi, itu masih bisa. Shadaqatin jariyatin itu masih bisa di alam barzah. Tapi kalau sudah di akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di akhirat sudah tidak ada lagi malun wala banun yang bisa memberikan pertolongan karena semua sudah close. Tidak lagi jariyah, tidak ada lagi ilmu yuntafa'u bihi di sana. Paham? Yang ada itu di mana? Ketika masih di alam di alam apa? Di alam kubur, kuje iso. Disuplai itu masih bisa. Kamu karena anak yang soleh, ngaji, difatihahkan ke ibunya, didoakan kepada ayahnya, didoakan kepada mbahnya, masih bisa dapat. Jadi ada perbuatan yang murni kita lakukan, ada bekas athar perbuatan yang ada ini, yang nyalau ini, ma qaddamu wa atharahum, itu masih bisa. Masih bisa masuk di dalamnya ini. Tapi kalau sudah di akhirat, berlakulah ayat yang berlaku itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Sudah tidak ada lagi manfaat anakmu, hartamu. Paham ya? Anakmu yang soleh sekalipun ketika sudah di akhirat sudah tidak bisa. Dia bisa membantumu ketika di alam kubur untuk menambahkan ganjaran pahala itu. Kok ada hadis yang mengatakan diambil
Yaitu sebenarnya rangkaian dari di alam barzah itu. Kalau ada yang salah lalu mengangkat keluarganya dari api neraka itu. Gitu. Bahasanya begitu. Oke ya. Jadi ada istilah apa? Yaumul Ba's. Apa namanya? Yaumul Ba's itu. Apa? Hari kebangkitan. Mungkin nggak Yaumul Ba's? Yakin nggak? Yakin. Wong kita Nasy'atil Ula itu Allah menciptakan tanpa master, tanpa contoh, nyatanya juga bisa terjadi. Nah, untuk logika dikasih apalagi gitu ya. Tapi bagi Allah nggak boleh apalagi. Sama saja gitu ya. Apalagi kalau hanya sekedar membangkitkan. Itu yang dimaksudkan. Nah, ini berbicara tentang itu. Khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Kamu saya ciptakan dalam surat Kahfi ini summa sawwaka rajula. Wa huwa yukhawir akafarta. Jadi temannya dia itu berkata, akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Kamu apa gak percaya dengan adanya kebangkitan hari akhir itu? Toh kamu diciptakan oleh Allah itu min turab, summa min nutfah, summa sawwaka rajula. Baru kamu rajulan itu ai kamilan yang tadi disebutkan. Laki-laki maksudnya adalah rijl juga kaki gitu ya. Rijlun rajul. Dari segi bahasa laki-laki itu harus punya kaki yang kuat. Karena dikata rijlun. Rajul. Rijlun itu kaki, rajulun laki-laki. Ya. Rajulan itu istilah untuk menggambarkan tentang kesempurnaan ciptaan pada manusia. Setelah jadi ini dari turab min turabin akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajulan. Kamu lalu kemudian dijadikan orang yang sempurna penciptaanmu itu. So melaku, so ngini. Sebenarnya kalau dari proses kelahiran, penciptaan manusia, karena manusia itu diciptakan proses ya. Beda dengan yang lain, dalam hal apa saja itu proses. Kalau secara indrawi itu cepetan binatang daripada manusia. Kucing keluar itu pakai ongkong-ongkong apa enggak? Enggak pakai. Pakai berangkang enggak pakai. Kucing ketika dia lahir brojol, ya sudah lari. Ayam juga langsung lari. Ya, dia mau makan ya enggak perlu pakai masak dulu, enggak perlu proses. Ono beras, gabah bahkan, gabah dicucuk, ora loro wetenge. Ya. Nah, kalau manusia itu hidup itu proses. Kesempurnaannya itu perlu proses. Proses itu ilmu. Ketika proses itu tuntas dan bagus, maksimal, maka dia akan punya kekuatan yang jauh lebih sempurna. Kalau yang namanya ayam keluar, terus jadi petu, terus iso melayunya dia terbatas. Karena sudah standar. Ya sejak menunggu kemampuannya, kekuatannya. Tapi kalau manusia dia bisa lari tanpa kaki, dengan ilmu, dia dengan mobil, dengan pesawat, larinya jauh. Terbangnya jauh lebih tinggi, larinya jauh lebih cepat. Karena indrawinya diilmoni. Paham ya? Ilmu itu proses untuk menuju kepada titik kebaikan. Ya, proses itu. Ini pada sakti-sakti ini untuk sakti binatang secara indrawi. Gitu. Mangan kangkung apa leren dimasak sih? Wedhus nek mangan kangkung itu. Sama-sama kan? Nek menungso kayak dimasak dhisik kira-kira murus gak itu? Murus itu ya. Saktian kambing kan gitu ya. Tapi ya sebatas itu dia. Tidak mungkin yang namanya kambing itu ya bikin tumis kangkung itu tidak mungkin. Bikin cah kangkung ya mungkin ya. Nek menungso itu karena diilmoni kangkungnya menjadi berbeda gitu. Disitulah letaknya proses. Manusia itu proses. Kalau yang lain selain manusia itu diciptakan final, sudah selesai. Diciptakan penciptaannya itu langsung sudah selesai, tidak perlu proses. Selain manusia. Kalau manusia perlu proses tidak? Proses. Disitulah ada sebab, ada ikhtiar, ada ilmu gitu ya. Supaya tidak salah lalu kemudian ada Al-Quran, ada Rasul, untuk memandu itu. Jadi kompleks. Jadi manusia ini. Ya tadi itu.
Oke ya. Khalaqaka min turabin, summa min nutfatin, summa sawwaka rajula. Apa? Summa sawwaka rajula. Bifanfa'na bibarakatihim wahdina